Bled No Beast, pre-workout impor yang katanya lebih murah per servingnya dari produk lokal. Bagaimanakah dengan kandungannya? Gimana reaksinya? Apakah mantap atau biasa aja? Semua bakal kita bahas di video kali ini. Let's check it out. Bled No Beast salah satu pre-workout dari Eropa. Dia punya dua kemasan ya. Yang kemasan 300 gram ini dan kemasan 1 kilo ini nih. Wah, stok jangka panjang ini. Ini per servingnya 10,7 gram atau 2 scoop. Scoopnya ada di dalam kok ya. Nah, untuk kandungannya di sini sudah dikategorikan oleh Bled-nya sendiri. Ada No Beast Volumizing Blend. Jadi NO-nya di sini itu maksudnya adalah nitrate oxide. Ada beta alanin 2000 mg, arginin AKG 1000 mg dan juga ada citrulline malat 750 mg. Seperti yang kita tahu, dengan adanya NO yang cukup di tubuh kita itu bisa membantu meningkatkan performance dengan cara vasodilatasi pembuluh darah ya, dan juga meningkatkan endurance kita dan juga meningkatkan kesehatan jantung juga. Dan masih banyak lagi benefit dari nitrate oxide itu sendiri. Dan berikutnya ada No Beast Efficiency Blend. Nah, di sini ada taurin 500 mg dan juga ada kafeinnya 200 mg. Jadi biar kita itu bisa lebih fokus saat latihan beban. Untuk dosis taurinnya sendiri udah cukup di situ. Dan juga untuk kafeinnya juga masih di dalam batas aman konsumsi. Nah, berikutnya ada Delivery Blend, ada cornstarch dan juga hydrolyzed casein. Cornstarch di situ menyumbang persentase paling banyak di PWO ini. Dalam per servingnya terdapat 5 gram loh ya. Buat apa sih cornstarch ada di pre-workout? Jadi di sini bahan-bahan PWO-nya tadi itu ketika masuk ke lambung akan ada proses ya di situ, dan biasanya rentan terhadap asam lambung menjadi tinggi. Maka dengan kedua bahan ini bisa membantu meminimalisir buat yang sering nyeri lambung ketika minum PWO. Dan Bled ini sendiri pasti punya alasan tertentu yang menjadikan cornstarch-nya itu lebih dominan dibanding dengan stimulan dan NO formulanya tadi. Kalau misalkan ya kita berpikir nih ya, khawatir akan karbonya dari cornstarch tadi dan kalorinya, nah 5 gram itu sebenarnya masih sedikit loh. Di kemasannya ini tertulis hanya 5 gram karbo per servingnya. Dan juga kalorinya juga tergolong rendah, ini sekelas PWO ya. Asal kalian tahu, karbo juga sebenarnya penting sebagai energi sebelum latihan. Tapi literaturnya itu mengatakan konsumsi karbo itu sebaiknya 2 jam sebelum latihan. Karena butuh proses ya yang lumayan lama sampai itu karbonya tadi menjadi glikogen yang bisa digunakan sebagai energi biar kita latihannya lebih maksimal. Nah, cornstarch-nya ini nih sendiri di sini pakai dari waxy maize dan itu termasuk pada karbo kompleks dan punya indeks glikemik yang tinggi. Sejatinya ini sangat rawan buat orang-orang yang menderita penyakit diabetes. Tapi jangan khawatir, kandungan karbohidratnya di sini kan tadi masih tergolong rendah ya per servingnya ya. Ditambah lagi ini dijadikan sebagai PWO, pre-workout. Ini jadi membantu memaksimalkan karbohidrat yang masuk tadi. Itu akan menjadikan glikogen yang nantinya bisa menjadi energi pada saat kita berolahraga atau membantu recovery saat kita setelah latihan beban. Jadi kalian jangan takut dengan yang namanya karbo. Nah, bahan-bahan utamanya sih itu aja ya. Bahan-bahan lainnya cuma sebagai penambahan rasa. Ada pemanisnya dan juga ada anti kempalnya dari silikon dioksidanya. Di komposisinya juga ada dicampuri beberapa macam vitamin. Makanya pas di suplemen fact-nya ada baris vitaminnya di situ. Ternyata lengkap juga di situ multivitaminnya ya. Dan Bled No Beast ini tidak mengandung kreatin di dalamnya ya. Jadi buat kalian yang pakai kreatin tambahan, kreatinnya bisa dimasukkan setelah kalian latihan ataupun kapanpun kalian membutuhkannya. Sekarang saatnya kita bikin. Kalau kita buka kemasannya, bubuknya itu halus ya, lembut, dan pada saat dilarutkan dalam air ternyata cepat larut juga. Cuman kalau kita diamkan lebih lama ya bakal mengendap ya, ada endapan putih di bawahnya. Nah, itulah mungkin waxy maize-nya tadi.
Soal rasa gue sendiri bilangnya pas. Rasa anggurnya dapet ya, asam-asamnya juga dapet. Atau langsung kalian taruh bubuknya dalam mulut juga boleh. Cuman habis itu langsung kumur-kumur, habis itu langsung telan. Dan alangkah baiknya ya kalian larutkan dulu ke dalam air biar bahannya tadi semuanya itu tercampur dan menyatu dengan air dulu ya. Cara konsumsinya nih ya, untuk pemula bisa gunakan 1 scoop doang nih. Dan kalau sudah terbiasa nih ya, dosisnya bisa kalian naikkan jadi 2 scoop 30 menit sebelum latihan. Karena ini produk luar negeri dan mereka juga pasti punya alasan kenapa nggak bikin skopnya sekalian gede biar muat 10 gram lebih tadi. Ya karena buat yang pemula atau masyarakat Indo ya yang baru-baru nyoba PWO biar nggak langsung meledak PWO-nya dengan dosis tinggi. Dan itulah yang gua rasakan. Testimoni dari gua sebelum menggunakan PWO baru, biasanya gua bakal stop dulu PWO dari merek lain dan cuman pakai PWO dari kopi hitam doang, itu pun sedikit, dan itu maksimal 2 minggu gua stop PWO-nya. Pada saat konsumsi hari pertama langsung gua coba 2 scoop ya 30 menit sebelum latihan. Gak nyampe 15 menit efek kesemutan dari beta alaninnya terasa di badan gua. Jalan 30 menit nih ya, pas latihan badan terasa drop, gemeteran, gak kayak biasanya nih. Dan juga napas ngos-ngosan dan jantung juga berdebar-debar. What's wrong with this stuff? Di hari kedua gue penasaran, tapi gue coba dosis 1 scoop doang nih ya 30 menit sebelum latihan. Dan ternyata enak di badan gue. Tenaga ya memang gak langsung meledak ya, cuman ini meningkatkan endurance gue saat latihan. Setelahnya pun gue gak ngerasakan crash juga. Maka di hari-hari berikutnya gue lebih enjoy pakai 1 scoop doang. Nah di minggu kedua baru gue coba pakai 2 scoop ya saat latihan berat doang. Dan ternyata memang sangat membantu karena tubuh sudah mulai beradaptasi dengan bahan-bahannya tadi. Selama pemakaian sendiri gua di sini nggak ngerasain perih di lambung. Mungkin ini dikarenakan ya bantuan dari delivery blendnya tadi ya, yang ngebantu biar nggak terlalu pedih di lambung. Cuman karena gua udah terbiasa dengan makan teratur dan juga makanannya pun bener-bener makanan diet, karena respon tubuh tiap orang itu beda-beda ya. Ada yang aman-aman aja di lambungnya, ada juga yang malah kumat mahnya. Karena banyak faktor yang mempengaruhi itu loh ya. Gak usah soal makanan atau minuman. Cemas, stres, depresi pun bisa mempengaruhi asam lambung. Jadi balik lagi ke orang itu sendiri. Nah saatnya kita bahas soal harganya nih. Soal harga sudah gua jabarin ya di bawah ya. Jadi bisa kalian lihat sendiri di situ harganya. Ada yang buat 1 scoop aja, ada juga yang buat 2 scoop, harganya pun berbeda-beda. Kalau kalian pakai 1 scoop doang udah berasa, biasanya ini buat PWO yang buat pemula ataupun buat cewek-cewek yang mau pakai PWO, harga per 1 scoopnya berarti cuma 3 ribuan doang loh ya. Nah, apakah Blade Nobis ini udah BPOM? Sudah ada izin BPOM-nya dan juga sudah halal juga. Dan kehalalan produknya ini dari Europa Fatwa Council ya. Oh iya, European Fatwa Council for Halal Transaction. Dengan harga 6 ribuan per 2 skopnya tadi atau 3 ribuan per 1 skopnya tadi, ini adalah termasuk harga yang murah, bahkan lebih murah dari produk PWO lokal loh ya. Sudah dapat 2000 mg beta alanin atau hampir 4 gram NO formulanya. Kalau 2 scoop tadi. Cuman soal efek di setiap orang ya pasti beda-beda ya. Baik itu soal benefit atau efek sampingnya. Buat kalian yang udah terbiasa konsumsi PWO spek dewa atau yang hardcore, ya responnya bakal berbeda lagi ya kalau kalian nyobain pre-workout dari yang lain. Kalau kalian udah ngerasa PWO kalian nggak nendang, coba dulu stop beberapa minggu. Bukan malah naikin dosisnya sampai melebihi dari anjuran pakainya. Menurut yang gua kutip dari Men's Journal, ketika PWO itu udah nggak terlalu nendang lagi di badan kalian, kebanyakan orang-orang gimana? Mengandalkan solusinya kayak gimana? Ambil lebih banyak, iya kan? Ternyata itu keliru. Yang perlu kalian ketahui, menumpuknya lebih banyak tetap nggak bakalan menjadikannya lebih maksimal. Ketika reseptor sel di tubuh kita tuh udah jenuh dan ujung sarafnya itu menjadi tidak peka atau tidak sensitif, dorongan yang dihasilkan pun tidak lagi begitu kuat. Maka rekomendasinya yang lebih tepatnya adalah hentikan stimulus dari bahan PWO itu sendiri.
dengan tidak mengkonsumsinya dalam beberapa hari atau beberapa minggu. Ya power sih pasti berbeda ya agak ngedrop. Cuman setelah kalian mulai mencoba PWO lagi, tenaganya bakal terlahir kembali. Asal jangan pakai dosis yang langsung tinggi ya, kayak gua ya lah, malah langsung crash. Oke, segitu dulu infonya soal suplemen Blade Nobis dari Blade Sport ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Buat kalian yang pengen kasih masukan, kritikan ataupun saran, silahkan isi di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video berikut.